Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi adik-adik, hari ini kita belajar mengenai sistem persamaan linear 3 variabel, ya, khususnya untuk metode substitusi. Jadi kemarin-kemarin kita udah belajar persamaan linear 1 variabel, persamaan linear 2 variabel, ya kan? Nah, sekarang kan persamaan linear 3 variabel nih. Kalau persamaan linear 1 variabel, penyelesaiannya itu kita bisa gambar dalam apa nih? Dalam bentuk garis bilangan, ya kan? Nah, kalau persamaan linear 2 variabel, kita bisa dapat himpunan penyelesaiannya itu dengan digambarkan di koordinat kartesius, ya kan? Nah, sementara kalau persamaan linear 3 variabel, kita bisa mendapatkan himpunan penyelesaiannya, yaitu pada apa ya? 3 arah, yaitu x, y, z-nya kayak gitu. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung masuk ke contoh soal. Yang pertama, tentukan berapakah nilai x, y, dan z pada persamaan berikut. Nah, misal ini ada 3 persamaan, x ditambah y ditambah z sama dengan negatif 6. Yang kedua, x dikurang 2y tambah z sama dengan 3. Dan yang ketiga, negatif 2x ditambah y tambah z sama dengan 9. Nah, seperti biasa, kita kasih dulu bahwa ini adalah persamaan pertama, ini adalah persamaan kedua, dan ini adalah persamaan ketiga. Jadi, misal nih, untuk persamaan satu dulu, kita mau ubah-ubah gitu. Berarti x ditambah y tambah z sama dengan negatif 6. Berarti z-nya berapa? Kalau kita mau cari z-nya berarti negatif 6 dikurang z, dikurang x dikurang y. Ini kita misalkan persamaan keempat. Nah, selanjutnya persamaan keempat ini kita bakalan substitusi ke persamaan 2 dan juga ke persamaan 3. Kenapa nggak disubstitusi ke persamaan 1, Kak? Nah, nggak disubstitusi ke persamaan 1 karena nanti kalau kita substitusi ke persamaan 1 itu nggak bakalan memberikan ia hasil dan memberikan dia HP. Jadi kita ketika yang kita gubah adalah persamaan 1, maka kita bakalan substitusi ke persamaan 2 dan persamaan 3, ya. Jadi set ini kita substitusi ke persamaan kedua dan persamaan ketiga. Jadi ke persamaan kedua dulu nih. X dikurang 2y ditambah z sama dengan 3. Ganti setnya dengan negatif 6 dikurang x dikurang y. Berarti x itu dikurang 2y ditambah negatif 6 kurang x dikurang y sama dengan 3. Berarti x dikurang 2y dikurang 6, ya kan, buka kurung ya. Negatif x negatif y sama dengan 3. Berarti x-nya habis kan? X-nya habis. Berarti negatif 3y dikurang 6 sama dengan 3. Berarti negatif 3y sama dengan 9. Negatif 6 pindah ruas jadi positif 6. Y sama dengan 9 per negatif 3. Berarti y sama dengan 3. Nah, yang ini kita kasih jadi persamaan kelima. Nah, selanjutnya, di sini kan tadi kakak bilang ya, ke persamaan 2 dan persamaan ketiga, berarti kita substitusi ke dua persamaan tersebut. Nah, sekarang kita substitusi ke persamaan 3. Ya, kita substitusi ke persamaan 3. Berarti negatif 2x ditambah y ditambah z sama dengan 9. Jadi langsung masukkan nilainya. Berarti
negatif 2x ditambah y ditambah negatif 6 dikurang x dikurang y sama dengan 9. Nah, buka kurung nih. Negatif 2x ditambah y dikurang 6 dikurang x dikurang y sama dengan 9. Y-nya kan habis ya, positif y negatif y habis. Negatif 2x dikurang negatif x berarti negatif 3x dikurang 6 sama dengan 9. Berarti negatif 3x itu sama dengan berapa? Sini ada x ya. Negatif 3x sama dengan 15. Berarti x-nya sama dengan negatif 5. 15 per 3 negatif 5. Nah, yang ini kita ngasih jadi persamaan ke-6. Nah, selanjutnya kan kita udah dapat nih nilai x, udah dapat nilai y. Nah, selanjutnya untuk mendapat nilai set persamaan ke-6 dan ke-5 itu kita substitusi ke persamaan keempat nih, set sama dengan ya. Jadi kita substitusi ke persamaan keempat. Jadi 5 dan 6 ini kita substitusi ke persamaan keempat, berarti set sama dengan negatif 6 kurang x dikurang y sama dengan negatif 6 dikurang negatif 5 dikurang negatif 3. Berarti negatif 6 tambah 5 ditambah 3 hasilnya sama dengan 2 ya. Hasilnya sama dengan 2. Setnya sama dengan 2. Jadi didapat deh HP-nya berapa? HP-nya x, y, set negatif 5, negatif 3, 2. Oke, gimana? Mudah kan? Nah, selanjutnya nih kita masuk ke contoh soal yang lebih konkret gitu. Kalau tadi contoh soalnya ya gimana ya? Absurd gitu. Jadi kita masuk ke contoh soal itu yang lebih gini ya, yang lebih masuk akal gitu. Nah, ada 3 buah bilangan. Bilangan pertama ditambah bilangan kedua sama dengan 3 per 2 kali bilangan ketiga. Bilangan ketiga dikurang bilangan pertama sama dengan 1/4 bilangan kedua. Apabila jumlah ketiga bilangan tersebut adalah 15, tentukan ketiga bilangan tersebut. Nah, gimana nih? Pertama-tama kita harus buat dulu dalam bentuk pintar dalam persamaan matematikanya dulu. Kita dulu buat ya. Yang pertama, misalkan bilangan pertama itu A, bilangan kedua itu B, bilangan ketiga itu C. Berarti ya ada 3 buah bilangan. Bilangan pertama berarti A ditambah bilangan kedua ditambah B sama dengan ya kan, sama dengan 3 per 2 kali bilangan ketiga, berarti 3 per 2 kali C. Nah, ini kita misalkan nih persamaan pertama. Oke, yang kedua. Bilangan ketiga berarti C, ya kan? Dikurang bilangan pertama dikurang A sama dengan 1/4 bilangan kedua sama dengan 1/4 kali B. Nah, ini kita misalkan persamaan kedua. Apalagi nih? Apabila jumlah ketiga bilangan tersebut adalah 15, berarti A ditambah B ditambah C sama dengan 15. Ini adalah persamaan ketiga. Jadi seperti biasa kita ubah dulu nih yang bagian persamaan 1. Jadinya A ditambah B sama dengan 3 per 2 C. Kakak bisa tulis jadi A sama dengan 3 per 2 C dikurang B, ya kan? C dikurang B. Nah, selanjutnya ini kita kasih persamaan keempat. Selanjutnya persamaan keempat ini kita substitusi ke persamaan kedua dan persamaan ketiga. Nah, oke, yang pertama nih kakak mau substitusi ke persamaan kedua. C kurang A sama dengan 1/4
B, ya kan? Saya mau substitusi A-nya 3/2 C dikurang B, berarti kita masukkan C dikurang 3/2 C dikurang B sama dengan 1/2 B. Berarti C ini kan kakak bisa, ini kan 1 C ya, kakak bisa tulis 2/2 C itu kan sama dengan 1 C. Berarti 2/2 C dikurang 3/2 C sama dengan 1/4 B, ya kan, dikurang 4/4 B. Ini kan B ya, pindah ruas. Ini kan B buka kurung dulu, jadi positif B, ya kan, positif B. Nah, positif B ini kalau pindah ruas bakalan jadi negatif 4/4 B, ya kan, 4/4 B. 4/4 B kan sama dengan negatif 1 ya. Ini kan positif nih, pindah ke sini jadi negatif. Oke, berarti berapa nih? 2 dikurang 3 negatif 1/2 C sama dengan negatif 3/4 B, ya kan. Nah, kedua ruas kakak bisa dong kakak kali dengan 4, berarti negatif 2 C, ya kan, dikurang negatif 3B. Berarti C berapa? C-nya sama dengan 3/2 B. Dapat deh nilai C sama dengan 3/2 B. Oke, selanjutnya. Nah, ini kita kasih dengan persamaan kelima, ya. Nah, ini kakak yang tadi yang persamaan-persamaannya kakak kembali tulis di sini. Jadi selanjutnya kita substitusi ke persamaan ketiga nih, nilai A disubstitusi ke persamaan ketiga. Jadi A ditambah B tambah C sama dengan 15. Berarti A-nya berapa? 3/2 C kurang B ditambah B ditambah C sama dengan 15. Berarti 3/2 C ditambah C, kan ini habis ya. Iya, pintar. Berarti sama dengan 15. Kakak bisa tulis 3/2 C ditambah 2/2 C sama dengan 15. 3 tambah 2 berarti 5/2 C sama dengan 15. Berarti C-nya berapa? C-nya sama dengan 6. Ya kan, 15, 5 bisa saya coret jadi 3. 2 kali 3, 6. C sama dengan 6. Nah, ini saya kasih sebagai persamaan ke-6. Persamaan ke-6 ini kakak mau substitusi ke sini persamaan kelima, ya kan. Oke, jadinya itu C itu sama dengan 3/2 B, berarti C-nya kan 6. 6 sama dengan 3/2 B, berarti B-nya itu 4, ya kan. Ini 6, ini 3, berarti habis ya, sisa 2. 2 kali 2, 4. Berarti B-nya sama dengan 4. Dapat nih, nilai C-nya 6, nilai B-nya 4. Nah, selanjutnya gimana, Kak? Oke, selanjutnya kita kasih nih, dia kan persamaan ke-6, persamaan ke-7 banyaknya ya persamaannya. Kita substitusi persamaan 6 dan 7 ke persamaan ke-4. A untuk mencari A. Berarti A sama dengan 3/2 C dikurang B. Berarti A sama dengan 3/2 dikali 6 dikurang 4. C-nya kan 6. B-nya 4. Berarti berapa nih? A sama dengan 9 kurang 4. 9 kurang 4, A sama dengan 5. Dapat deh, A sama dengan 5. Berarti didapat HP-nya berapa? Nilai A-nya 5, nilai C-nya 6, nilai B-nya 4. Berarti HP-nya berapa? 5,4,6. Gak percaya nih kalau ini benar. Coba nih, ada A tambah B tadi. A tambah B tambah C sama dengan 15. A-nya 5, berarti 5 ditambah 4, 9 tambah 6. Ternyata sama. Jadi terbukti adik-adik bahwa HP-nya ini benar. Gitu. Gimana untuk SPLTV metode substitusi? Mudah kan? Oke, sekian dulu pertemuan kita hari ini, ya kan. Kalau misalnya ada penjelasan kakak yang kurang jelas atau ada penjelasan kakak yang salah-salah, mohon dimaklumi ya.
Kalian juga bisa koreksi secara langsung, silahkan tulis di komentar. Kak, ini penjelasannya salah, Kak. Aku nggak ngerti di bagian ini, nanti kakak bisa jelasin. Oke adik-adik, nah kalau misal ada yang kurang jelas lagi, kalian bisa langsung juga chat kakak di WA. Kulil haq walau kana murah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.